Nah, ini nasi bungkus ala Yayu Ciayo. Nah, ini aku makan tuh kalau kanjeng nyonya aku pulang teratapan ya. Mesti kanjeng nyonya aku batin, wah bocah nderugal gitu. Aku diambil sama orang, jadi dijadikan anak sambung orang. Pasti statusku jadi anak pungut ya. Seporsi nasi yang aku makan ini aku namain nasi gila. Nasi uedian. Aku tadi harus berdiri mau pamitan ya. Nah, aku kerupuknya lupa ya, saking makan segoedian. Halo, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Ciayo. Nah, kelihatan kayak gede banget ya. Aku pakai baju tuh 4 lapis ya, 3 sama dalaman 1 4 ya Allah. Karena hari ini tuh dingin banget. Hari ini tuh kisaran di dalam rumah itu 10 derajat. Jadi kalau di luar itu minus 10 ya Allah. Aku disuruh ambil daging, mohon maaf ya, daging babi ke pasar sama kanjeng nyonya. Soalnya mau sembahyangan untuk almarhum kakek menjelang 100 hari. Hari Selasa nanti kakek 100 hari ya. Semoga kakek diterima di tempat yang terindah. Menurut keyakinan kakek, semoga kakek di surga, di tempat yang gimana ya, tempat yang lebih baik daripada di dunia ini. Seperti itulah. Pokoknya yang terbaik di sisi menurut kepercayaan kakek kayak gitu. Ini aku sekarang mau pergi ke pasar. Ini aku kerjaan wis kelar semua ya. Sekarang itu jam 10:30. Awali pagi ini dengan rasa syukur yang teramat sangat. Kita menarik apapun yang kita inginkan. Kita sehat, kita kuat, kita sejahtera. Selalu berpikir positif dan fokus pada tujuan bukan pada hambatan. Ciayo! Ini dagingnya 200 NT. Posisi 8 kuais. Nah, ini aku ngambil dagingnya langsung di belakang ya. Ini tuh kanjeng nyonya wis pesen, jadi aku langsung mau pulang. Nah, hari ini rame banget. Nah, teng. Nah, ini 50 NT. Nah, ini pasar di dalam. Setelah ini aku langsung mau pulang. Alhamdulillahirrabbilalamin, aku pulang dari pasar. Ini ngambil pesenannya kanjeng nyonya, ada daging babi 200 NT. Nggak usah kasih lihat ya. Terus ada beli buah ini tuh, aku nggak tahu namanya, ini temennya buah sirsak kayak gitu ada aku nyebutnya. Terus ini ada pisang kepok tapi Taiwan punya, ini namanya paciao. Seperti ini. Ini tuh organik punya, ini juga organik punya kata kanjeng nyonya. Jadi memang harganya agak sedikit mahal. Papaya. Nah, ini kanjeng nyonya juga yang beli, jadi aku tinggal ambil. Nah, terus ada satu lagi yang spesial. Ini tuh kesukaannya kanjeng nyonya, namanya buah stroberi. Ini Jepang punya buah stroberi ya, namanya tuh Kumamoto. Jadi ini tuh agak sedikit mahal karena buah stroberinya sudah naik pesawat. Kalau Taiwan punya stroberi itu lebih murah. Kita beli 100 NT ada, 200 NT udah boleh, 250 tuh gede-gede. Kalau ini tuh memang rasanya itu agak beda ya. Aku pernah dikasih, itu memang airnya lebih banyak kandungan airnya. Terus manis sama asamnya itu enak banget, seger kayak gitu. Seperti ini. Ini kalau misalkan kanjeng nyonya nggak nawarin, aku juga nggak akan ngambil ya. Nah, yuk makan satu ya baru tak makan. Kalau nggak ditawarin ya nggak tak ambil ya, mahal. Ini tuh 2 kotak ini tuh 800 NT termasuk murah. Soalnya pas kalau buah Jepang itu mahal ya. Satu melon itu bisa 2000 NT. 2000 NT itu kisaran 1 juta. Terus buah kayak gini bisa 2500. Kayak 1 juta lebih. Memang mahal. 1 karena mungkin naik pesawat. 2 karena memang Jepang itu mungkin pestisidanya kayak yang sedikit, mungkin aku juga kurang paham. Sekarang siang hari aku mau bikin nasi bungkus pakai kertas bungkus dari punya Mbak Cita dulu itu. Kertas bungkus ayam bakar yang dulu itu. Aku mau bikin nasi bungkus sendiri, terus tak review sendiri ya.
Biasanya kalau nasi bungkus kan ada mie ya, aku pakai Indomie seleraku. Terus jadi mie goreng. Seratnya aku pakai timun ya, ini harus tak cuci. Ini ada mie, terus nasi putih, timun, sama ini pedesan tempe tahu. Pertama kan nasi ya orang jualan ya. Terus kasih mie, tanganku bersih ya. Nah ini ada pedesan tempe, tahu, mie, sama timun. Aku nggak pakai sambal karena ini tuh pedes banget. Ini cabai merah sama cabai hijau. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau beli itu wes mahal ya. Ini kalau beli itu kira-kira 150 NT. Kalau di sini. Ini 150 NT itu termasuk murah wisan. Ini yang jualan adalah saudara sendiri. My best friend kayak gitu. Teman baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nasinya Kanjeng Nyonya tuh pulen banget. Terus tumis kuin itu kayak mercon-mercon gitu loh. Di mulut itu rasanya piar. Wah, bismillah. Oh. Bismillah. Ini pedesan tempe, tahu, dada ayam. Terus tak kasih daun jeruk, daun salam, laos. Wah, rasanya Masya Allah. Aduh biung pokoknya. Timunnya Kanjeng Nyonya. Wah. Kemarin itu aku beli 2 biji 20 NT-an. Itu kurang enak. Ini Kanjeng Nyonya aku yang beli enak. Masya Allah. Bosmu bangkrut nggak yuk? Kamu makan segitu banyak Tempe beli sendiri, tahu beli sendiri, tokan beli sendiri, dada ayam dikasih saudara nih Kanjeng Nyonya, mie beli sendiri, jadi nggak akan bangkrut. Wis percaya karo aku boy. Wis aja bingung ya. Kanjeng Nyonya nggak akan bangkrut. Bismillah. Rasa Indomie jangan diragukan ya. Indomie itu manisnya, terus gurihnya micin, semua itu dapat. Ini tuh cabai-cabai semua. Nggak kelihatan lah.
daun jeruk. Tuh. Bismillah, ya Allah, ya Allah. Ini Indonesia punya style ya. Mie dimakan sama nasi. Kalau orang sini nggak mau. Soalnya karbohidratnya double. Kena mie, kena nasi. Pasti orang sini geleng-geleng kepala. Kamu nggak salah yuk. Gitu orang sini. Ini sambil cerita zaman dulu ya. Zaman dulu pas waktu kecil, aku itu pernah mau dikasih ke orang. Kalau misalkan aku sampai dikasih ke orang, pasti statusku jadi anak pungut ya. Anak tiri lah ibaratnya. Karena aku lahir itu nomor 3. Di keluarga aku melahirkan anak perempuan itu kayak yang langka ya. Karena semua keturunan itu laki-laki. Dari mbokku melahirkan 5 itu ceweknya cuma aku tok nomor 3. Jadi pas lahirlah perempuan gak jadi dikasih orang. Jadi kalau misalkan sampai aku lahir laki-laki terus dikasih orang, mungkin Yayu Cayo ini gak akan ada di sini. Bismillah. Tapi ya, gimana, aku mencintai prosesku sekarang. Walaupun dulu aku miskin, sekarang agak mendingan lah, lebih baik lah, alhamdulillah. Ini tuh cabai semua. Cabai. Dulu aku ya, beli baju lebaran setahun sekali itu loh, belum tentu bisa beli. Untung itu ada tetangga, masih saudara sering ngasih baju kalau lebaran. Memang sengaja ya, mungkin ya kasihan Yayu. Nanti kalau lebaran kasih baju kayak gitu. Orang tua aku tuh loh, setahun sekali loh, kue lebaran di atas meja itu nggak bisa beli. Itu kayak aku ngerasa jadi anak itu kalau lebaran itu pintu ditutup, kita ke rumah saudara gitu, salim-saliman di rumah saudara atau di rumah nenek gitu. Aku ngerasa ya Allah, kok kayak gini hidup kayak gitu. Terus aku tuh gimana ya,
Terus aku itu ngerasa, oh aku ini berarti harus mengubah ekonomi keluarga ya. Karena kalau dibilang orang tua ya sepuh, orang tua paling kerja yang di sawah untuk makan sehari-hari kayak gitu. Terus akhirnya itu punya tekad yang teramat sangat kuat ya. Pokoknya ya kerja gimana caranya perekonomian keluarga itu membaik. Dulu jadi pembantu itu 1 bulan itu 300.000 rupiah. Jadi susah ya. Susah banget untuk mensejahterakan keluarga. Bersyukurlah kita ya, kalau misalkan kita berada di bawah, banyak orang yang menghina, mencaci maki, memandang sebelah mata. Bersyukurlah lah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan mana yang tulus, mana yang baik. Pelajaran penting yang aku ambil itu adalah gimana ya? Kita jangan fokus terhadap hambatan, tapi fokuslah terhadap mimpi kita, tujuan kita. Jangan takut ini takut itu takut, negatif thinking itu enggak. Kalau memang misalnya aku pengen jadi TKW ya wes, niat ke PT, prosesnya kayak gimana, positive thinking. Terus kita tuh sama orang tua harus baik ya. Nggak usah kita itu memuliakan sahabat atau teman-teman kita itu enggak. Yang paling penting kita memuliakan orang tua kita, ibu kita, ibu kita, ibu kita, bapak kita, keluarga kita. Ini cabai ini. Ini cabai mau tak emplok semua ya. Beneran cabai ini ya Allah. Bismillah. Masya Allah. Rasanya itu kayak mencintai orang yang membenci kita. Kita cinta banget sama orang itu. Kita ngefans banget. Kita suka dengan apapun yang lakukan. Kita memperhatikannya. Ternyata dia membenci kita karena merasa diri kita tidak selevel dengannya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Ini ada one slice cake. Ini dari besane Kanjeng Nyonya. Ini aku mau makan cheese nut dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada manis, gurih, terus pulen. Enak banget. Jadi nanti takutnya ya, kalau aku pulang Indonesia terus aku hamil, aku nyidam ini loh. Nanti mohon maaf ya kalau kualitas videonya gelap, karena memang hari ini gelap banget, dingin banget, 10-11 derajat, ngeri. Ini kita makan kue nggak usah pakai sendok, pakai tangan aja. Bismillah. Masya Allah. Manis banget. Terus ada pahit-pahitnya coklat. Terus dia ada itu krimnya. Krim apa ini?
Ini kesukaannya cucune Kanjeng Nyonya. Makanya ditelepon, disuruh ambil ke sana, ke rumah ibu kandungnya. Bismillah. Dalamnya itu ada coklat-coklat bulet-bulet, keranci-keranci gitu. Manis, pahit, gurih, wangi, dapat semua sih. Oh, di dalamnya ini ada Oreo juga loh. Ini kayaknya rasa Oreo kayaknya. Oh, dia ada coklat-coklat batangan. Bukan coklat Oreo, coklat batangan. Oh. Tapi agak crunchy. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillah atas nikmat hari ini. Nikmat makanan ya Allah, semoga makanan hari ini tidak menjadi lemak di dalam tubuhku. Semoga makanan hari ini berubah menjadi energi dengan kekuatan super untuk kerja di rumah Kanjeng Nyonya. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya Yayu Cayo mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur. Bye-bye. Sarang he.